TYO, how are you? Aku percaya kita semua dalam keadaan luar biasa. Hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan aku percaya hadirat Tuhan pasti ada di setiap hidup kita dimanapun kita berada. So hari ini sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang aku mau sampaikan buat teman-teman TYO. Yang pertama, untuk teman-teman TYO yang mau memberikan persembahan, bisa memberikannya ke nomor rekening berikut ini. Yang kedua, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Jadi pastikan kita semua menyiapkan hati, pikiran kita untuk kita bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan yang terpenting, kita siapkan roti atau crackers atau sirup atau teh untuk menjadi roti dan anggur yang akan kita jadikan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Dharana Moniaga. Haleluya. Aku percaya kita semua pasti diberkati. So, let's we praise Him, let's we worship Him, Jesus the only God. Hallelujah. Hallelujah. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Come on, TYO. Hallelujah. Sing it out together. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Hallelujah. Sing it out. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja
tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Oh Yesus, Kami oh Yeramaya Shanamu, Kau we Allah worship You, we worship You, oh Jesus. Shanamu, Kami menyembah-Mu. Sharana Yaranamaya We give You our life. Shiranyaralaba Shandaralaba. We worship You, Jesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja. Kami puja Engkau Raja mulia. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau bersama dengan kami Tuhan. Kau ajaib, Kau bersama Kau dengan luar biasa. Haleluya. Yesus, Kau segalanya Tuhan. Kau lebih dari segalanya. Tiada yang lebih berharga dari hidup kami Tuhan kecuali Engkau. Yes, Lord. Engkau segalanya buat kami. Amen. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan, Jesus. sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Saat ini kami siapkan hati kami. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hi all, hi to you all. How are you? Ketemu lagi, udah 1 bulan. Gimana? Belum masuk sekolah kayaknya ya. Masih di rumah, online school. So ngapain aja? Sepertinya PSBB udah mulai bertahap ya, dikurangin. We hope, we pray tidak ada penambahan kasus lagi yang terkena COVID. Saya berdoa kalian semua baik-baik aja, dipenuhi damai sejahtera dan sukacita. Hari ini kita upgrade sedikit praise and worship-nya. We want to be better. Kalian bisa nikmatin suara kita pas-pasan. Aku dibantuin Kalia, dibantuin Aldrin juga, ada Thea juga yang bantuin kita supaya ibadah kita menjadi lebih baik meskipun kita cuman online gitu ya. So did you enjoy the worship? I hope you are gitu ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan hari ini baik buat kami. Terima kasih buat kepercayaan, terima kasih buat kasih karunia, terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengurapi kami buka hati kami buka telinga kami, supaya firman-Mu Tuhan bisa jatuh di tanah yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah, buahnya itu lebat. Tuhan terima kasih, kami dedikasikan waktu ini buat Engkau. Berfirmanlah, biarlah firman-Mu itu menjadi rema, dan kami boleh berjalan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. So, hari ini aku mau ngomong tentang worship, tentang penyembahan. Banyak hari-hari ini kita belum bisa beribadah, kita belum bisa berkumpul seperti biasanya. Tapi apakah ibadah kita berhenti? Enggak juga. Kita beribadah secara online. Meskipun aktivitas hari Minggu jadi tidak bisa dilakukan, kita tetap bisa beribadah, melakukan penyembahan. Nah, apa sih sebenarnya penyembahan itu? Apa sih worship itu? Mari kita baca dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 5. Alkitab mencatat sesuatu yang menarik tentang penyembahan. Saya bacain ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 5. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana
sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." So, kata penyembahan, worship, pertama kali disebutkan di Alkitab adalah di kisah ini. Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Di situ kata sembahyang, bahasa Inggrisnya adalah worship. Bahasa aslinya Ibrani adalah syakah, yaitu tertelungkup ke tanah sampai mukanya ke tanah gitu ya. Nah, kata penyembahan, kata worship ini tidak digambarkan sebagai suatu aktivitas nyanyian, liturgi, ibadah di gereja, apapun yang kita kenal di ibadah hari Minggu. Tetapi penyembahan pertama kali diutarakan oleh Alkitab di kisah seseorang yang Tuhan minta untuk mempersembahkan yang terbaik dari dirinya. Abraham diminta untuk menyerahkan Ishak sebagai korban bakaran. Jadi jelas di sini bahwa Ishak diminta oleh Tuhan sebagai korban bakaran. Jadi Abraham harus membunuh anaknya sendiri dan dikorbankan kepada Tuhan. Teman-teman bisa bayangin gak? Ishak itu adalah anak Abraham yang lahir dari istrinya di masa tuanya. Sudah menunggu sekian lama banget dia tunggu janji Tuhan ini. Akhirnya mereka dalam masa tuanya diberikan mujizat, dikaruniai seorang anak. Tapi waktu anak itu menjadi besar, Tuhan minta, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi." Dan kata love juga pertama kali disebutkan di kisah ini. Kata love, kasih, kata worship, sembahyang, dua-duanya diutarakan Alkitab di kisah ini. Jadi penyembahan itu jauh dari artinya nyanyian, liturgi, musik, aransemen, lagu, apapun itu. Tetapi penyembahan adalah satu sikap yang digambarkan oleh Abraham, yaitu sikap ketaatan. Mau menyerahkan anaknya, disuruh Tuhan, meskipun pasti bergumul, pasti gak enak, pasti banyak pertanyaan, bagaimana Tuhan kasih, kok dia ambil lagi gitu. Nah, teman-teman, penyembahan itu berbicara tentang pertama ketaatan. Penyembahan juga berbicara tentang pengorbanan. Penyembahan juga berbicara tentang iman. Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. Jadi esensi dari penyembahan adalah iman. Esensi dari penyembahan adalah pengorbanan. Esensi dari penyembahan adalah ketaatan. So, kalau kalian waktu dengar firman Tuhan, waktu Tuhan bicara sama kalian, dan kalian mentaatinya, itu adalah penyembahan.
kalau kita beriman, karena the only currency, mata uang satu-satunya yang berlaku di kerajaan sorga adalah iman. Kalau kita beriman akan janji Tuhan, akan firman Tuhan, itu disebutkan sebagai penyembahan. Kalau kita taat, kita berkorban, itu adalah penyembahan kita buat Tuhan. So, selanjutnya di Alkitab itu ada 3 macam tabernakel. Ya, zaman Musa, zaman Daud, dan zaman Salomo. Nah, di zaman Musa, Tuhan itu memberikan perintah kepada Musa untuk membuat kemah. Tuhan itu menuliskan 10 perintah Allah, diberikan kepada Musa, ditaruh di tabernakel, di tabut, dan didirikan kemah. Habis itu ada pelataran, ada ruang suci, ada ruang maha suci, ada mezbah bakaran gitu ya. Jadi Musa itu diperintahkan Tuhan untuk membuat tempat penyembahan. Nah, posisinya di mana lokasinya? Di luar perkemahan. Jadi orang datang bawa sesuatu. Orang bawa binatang waktu itu. Bawa burung, bawa kambing, bawa domba, bawa lembu sapi gitu ya, untuk dikorbankan sebagai korban penebus dosa. Jadi pada waktu itu orang datang kepada Tuhan, orang bawa sesuatu untuk dikorbankan. Orang membawa persembahan kepada Tuhan. Mereka membawa binatang untuk dikorbankan. Mereka pulang, mereka nggak bawa apa-apa. Jadi penyembahan diajarkan oleh Tuhan bahwa kita memberikan sesuatu untuk Tuhan. Nah, semua Tuhan berbicara kepada Musa tentang bagaimana melakukan liturgi penyembahan. Saya lompat ke Salomo. Salomo itu mendirikan bait Allah yang sangat megah. Semuanya rata-rata dibuat dari emas. Tapi liturginya juga sama Musa. Jadi ada ada pelataran, ada ruang kudus, ruang maha kudus, ada tempat mempersembahkan korban. Prototipenya, tipenya sama. Tapi Salomo lebih megah, lebih keren, lebih muktahir gitu. Nah, tapi gini, Tuhan bilang, Daud ini berkenan di hatiku. Daud ini berkenan. Dia bilang gitu. Tapi kalau kita lihat kisahnya, Daud itu tidak punya tempat penyembahan seperti Musa. Daud itu tidak bikin bait Allah seperti Salomo. Tapi Daud itu menaruh tabernakelnya itu hanya di bawah sebuah tenda. Dikatakan kemah Daud. Dia tidak punya tempat untuk ada ruang kudus, ruang maha kudus, enggak. Tapi dia taruh penyembah-penyembah yang menaikkan puji-pujian di sekeliling mezbah itu. Tapi Tuhan bilang Daud itu berkenan di hatiku. Saya pikir-pikir kenapa ya? Tapi toh Musa juga itu kan Tuhan suruh. Salomo itu ngikutin apa yang Musa bikin karena Tuhan memberi perintah kepada Musa. Tapi Tuhan bilang Daud itu berkenan. Why? Yang menarik gini, saya pelajari bahwa
Daud itu taruh tabernakelnya, lambang kehadiran Tuhan, itu di istananya, di rumahnya. Jadi begini, dia taruh di istananya, dia taruh di rumahnya. Jadi waktu dia bangun, dia ada dekat dengan kehadiran Tuhan. Waktu dia bekerja, memerintah, hadirat Tuhan ada di situ. Waktu dia berkumpul sama keluarga, sama istri, sama anak-anak, hadirat Tuhan ada di situ. Waktu dia beraktivitas, dia melakukan apapun di dalam rumahnya, di dalam istananya, kehadiran Tuhan ada di situ. Jadi Daud itu punya hati yang selalu ingin dekat sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang berkenan. Daud itu menuliskan mazmur yang banyak sekali, ekspresi penyembahan cintanya kepada Tuhan. Dia ingin dekat selalu sama Tuhan 24 jam. Teman-teman, penyembahan itu bukan hanya berbicara tentang aktivitas, tetapi penyembahan juga berbicara tentang sikap hati. Apakah kita punya sikap hati yang benar? Hari-hari ini kita sedang dikembalikan esensinya. Apa itu pelayanan? Apa itu penyembahan? Apa itu kegiatan bergereja? Kita nggak bisa bilang sekarang, makanya rajin pergi ke gereja. Hari ini statement itu susah untuk dimengerti karena gereja tutup. Tidak boleh. Berkumpul itu berbahaya. Berkumpul banyak orang itu berbahaya hari ini. Jadi apa artinya kita datang ke rumah penyembahan, tetapi rumah penyembahan itu yang disebut gereja tutup? Tapi apakah kita tidak bisa menyembah? Kita tetap bisa menyembah, karena penyembahan itu terjadi di dalam hati kita. Kalau kita ingin selalu dekat sama Tuhan, ingin mengenal lebih lagi sama Tuhan, taat akan firman-Nya, berkorban, mau berkorban buat Tuhan, buat sesama, itu dinamakan penyembahan. Teman-teman, penyembahan, persembahan itu ada yang diterima sama Tuhan, ada yang enggak loh. Contohnya, anaknya Adam dan Hawa, Kain dan Habil. Yang satu persembahannya diterima, penyembahannya diterima, yang satu nggak diterima. Kain mempersembahkan sesuatu, tapi Tuhan menolak persembahannya. Persembahan Habil diterima. Jadi mereka tahu kan, Tuhan itu nerima yang satu, tapi nggak terima yang lain. Apa kategorinya? Sesuatu yang diterima dan sesuatu yang nggak diterima. Berarti mereka tuh tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Anakku Kara, dia baru mau naik K4 gitu ya. Kemarin dari dulu kalau kita udah janji sama dia, kalau dia naik K4, dia akan kita tanya, kamu mau apa? Terus dia bilang mau skuter. So, kita prepare skuter buat Kara. Sebelum skuter itu datang, dia udah tanya-tanya terus. Dia tanya-tanya gitu. Akhirnya skuternya datang.
Oh, dia happy sekali, dia happy sekali. Dan yang menariknya juga gini, kita sebagai orang tuanya tahu apa yang menjadi kesenangan anak kita. Tapi sebaliknya, apakah anak kita itu tahu apa yang bikin orang tuanya senang? Karena waktu Kara itu tidak obey, hati kami sedih sebagai orang tuanya. Karena kami harus put her in the corner, stand in the corner, meskipun dia nangis-nangis. Karena kita harus mendidik dia. Mungkin keadaannya dia gak enak, tapi kita harus, karena supaya untuk kebaikannya dia. Tapi kalau dia obey, kita itu happy sekali. Kita senang kalau dia obey sama orang tuanya. Itu yang kita berusaha ajarkan. Nah, Bapa di sorga juga gitu. Kalau kita gak obey, itu kita gak taat, hatinya sedih. Tapi kalau kita tahu apa yang menyenangkan hatinya dia, kita lakukan, wah, hati Bapa di surga itu senang sama. Nah, tapi problemnya gini, kita tahu nggak apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan tidak senang? Karena kalau kita tidak tahu, kita akan lakukan hal-hal yang mungkin kebanyakan tidak menyenangkan hatinya dia. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan senang yang ini dan Tuhan tidak senang yang ini? Bagaimana? Kita bisa tahu dari gini. Pertama, kita suka baca firman, kita suka baca Alkitab, kita bisa mengerti apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Dari apa lagi? Belajar mendengar suara Tuhan. Dengar. Kalau kita berdoa, give a moment supaya Tuhan bisa bicara. Berjalan dengan Tuhan. I know ini sepertinya mungkin susah, mungkin gak kebayang. Tetapi semua agenda Tuhan untuk hidup kita, Dia sudah tulis di dalam firman-Nya. Dia sudah menceritakan tentang karakternya Dia. Dia adalah Bapa, Dia adalah sahabat, Dia adalah Tuhan. Dia yang mengajar kita, Roh Kudus menghibur kita. Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita banyak meluangkan waktu untuk mengenal si pemberi berkat itu, kita akan tahu apa yang berkenan di hatinya. Banyak orang pengen berkatnya, tapi nggak mau kenal yang memberi berkat. Banyak orang pengen benefitnya, tetapi nggak pernah pengen tahu siapa sumbernya. Teman-teman, damai sejahtera itu nggak bisa dibeli. Kesehatan itu mahal. Hari-hari ini kita punya waktu banyak. Di Jawa Barat kemarin gubernurnya udah bilang sekolah itu mulai Januari. Mall mungkin buka ya tengah bulan ini mungkin. Tapi banyak orang ketakutan, masih takut. Tapi tahukah teman-teman, Tuhan itu janji kita itu aman dalam lindungannya. Asal hati kita melekat sama Dia, kita terlindung dari hal-hal yang jahat. Bagaimana kita bisa tahu? Kita baca firman-Nya. Kita tahu apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan gak senang. Penyembahan itu adalah iman, berbicara tentang ketaatan, juga berbicara tentang pengorbanan.
pengorbanan itu nggak berbicara tentang hanya uang, tapi tenaga, waktu, pemikiran, apa yang kita punya, kita beri sama Tuhan. Kita beri untuk sesama mungkin. Mungkin Tuhan bilang sama kalian untuk menolong teman kamu, untuk memberikan sesuatu yang kamu punya mungkin. Apakah kita mau melakukannya? Abraham taat, mau memberikan anaknya. Dia rela anaknya dikorbankan. Tetapi akhir dari cerita ini, itu kita tahu semua, Tuhan hanya menguji Abraham. Nggak jadi Ishak itu dibunuh, dikorbankan, nggak jadi. Tetapi Abraham itu mendapatkan perkenanan Tuhan. Waktu Tuhan tahu Abraham mau mengorbankan anaknya demi ketaatannya, seperti Tuhan bersumpah atas namanya sendiri, atas dirinya sendiri, bahwa Abraham akan diberkati berlimpah-limpah. Bukan karena berkatnya, Abraham gak pernah pikir mendapatkan favor begitu besar dari Tuhan. Tetapi waktu dia taat, Tuhan udah mikirin dia. Menariknya gini, tadi ayat kelima bilang begini, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kami. Jadi dia memperkatakan sesuatu bahwa saya dan anak saya akan kembali. Mungkin saya coba merenung, mungkin Abraham berpikir, toh kalau saya bunuh anak saya karena saya taat sama Tuhan, masa sih Tuhan gak sanggup untuk membangkitkan anak ini? Saking percayanya sama Tuhan, saking dia bergaul, dia percaya gak mungkin Tuhan yang saya sembah melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan itu baik, teman-teman. Dia Bapa yang baik. Percaya aja, dia tidak berubah. Kalau dia baik dulu, sekarang, selamanya dia baik. Dia mengasihi. Tetapi kita mesti tahu, kasih itu selalu ada dua sisi. Mendisiplin juga karena mengasihi. Anak saya, Kara, saya suka peluk-peluk dia, suka cium-cium. Apa yang dia mau, kalau saya bisa kasih, saya kasih. Tetapi ada saatnya, waktu dia tidak obey, waktu dia harusnya dia melakukan sesuatu, dia say no terus. Ada saatnya kasih itu berbentuk kedisiplinan. So, hari ini kita berbicara tentang worship. Worship is not about the activity, untuk liturgi beribadah, musik, aransemen, lagu. Enggak. Penyembahan adalah sikap hati, iman, ketaatan, pengorbanan. Kita bisa belajar dari Abraham bagaimana dia rela mengorbankan, memberikan yang terbaik dari hidupnya untuk ketaatan sama Tuhan. Tapi waktu dia taat, bukannya dia kehilangan, tetapi dia mendapatkan semuanya kembali, dan bahkan hidup berkelimpahan. Teman-teman, so mulai hari ini saya berdoa kalian hidup di dalam penyembahan yang benar, sikap hati yang benar kepada Tuhan. Oke, so saat ini kita mau siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Mari kita saat ini
berdoa, introspeksi, siapkan hati, siapkan diri untuk menerima bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Pastikan tidak ada dosa yang tidak diakui. Mari akui kesalahan dosa kita di hadapan Tuhan. Make sure kita bersekutu dengan layak. Ini bukan suatu kebiasaan. Ini bukan sesuatu yang mungkin magis begitu, enggak. Tetapi ini adalah tindakan iman. Tindakan iman bahwa Tuhan Yesus sudah tanggung semuanya di atas kayu salib. Sudah selesai. Semua sudah selesai. Bagian kita tinggal apa? Tinggal percaya. Waktu kita bersekutuan dengan tubuh Kristus, semua sakit penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan. Semua sakit penyakit tidak boleh ada di dalam hidup kita. Kita berhak sebagai anak-anak Tuhan untuk mengalami kesehatan yang sempurna. Darah Yesus menebus, membasuh, menyucikan kita supaya kita dibenarkan, disucikan, dikuduskan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih, ajar kami hidup di dalam penyembahan yang benar dengan iman dan ketaatan seperti Abraham. Tuhan, saat ini kami percaya Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan kami percaya janji-Mu itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan roti dan anggur. Mari kita angkat anggur di tangan, roti di tangan kita tinggi-tinggi. Oh haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari kasih Tuhan, apakah roti ini, tubuh Kristus ini adalah persekutuan kita? Roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari kasih Tuhan, apakah cawan yang kita angkat dan kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap janji yang dilepaskan dalam hidup kami itu pasti terjadi. Kami percaya mulai hari ini hidup kami berubah. Hidup kami, Kau membuka mata rohani kami, telinga rohani kami. Hati kami dibuat mengerti Tuhan. Kau yang mengurapi kami. Dan pengurapan itu mengajar setiap kami. Terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan. Kami selesai dan firman-Mu itu mengerjakan apa yang dilepaskan.
firman yang dilepaskan akan mengerjakan bagiannya sesuai dengan apa yang Kau suruhkan. Terima kasih Tuhan, kami terima janji-Mu, kami terima dan minggu ini menjadi minggu yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan terobosan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, menerima berkat daripada Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Have a blessed Sunday, have a blessed week. Saya percaya kita semua orang-orang, anak-anak yang lebih dari pemenang. Hidup di dalam penyembahan, dalam sikap hati yang benar, dalam ketaatan, di dalam iman, di dalam nama Yesus. Amin. God bless you.